Dijelaskan dalam buku 25 Nabi banyak bermukjizat, pada hari pertama Allah mengubah wajah mereka menjadi berwarna kuning, pada hari kedua, Allah membuat wajah mereka menjadi merah, hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Perubahan warna pada kulit kaum Samud kemungkinan besar akibat penyakit. Perubahan warna kulit yang drastis menjadi merah, hitam, atau kebiruan pada area kulit tertentu menjadi salah satu gejala kanker kulit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan melanosit yang berlebihan sehingga memicu perubahan warna kulit dan tumbuhnya sel kanker pada kulit. Gejala kanker kulit biasanya akan muncul pada bagian tubuh yang lebih sering terkena paparan sinar matahari, di antaranya kulit wajah. Kanker kulit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik yang terjadi pada sel kulit. Penyebab perubahan kulit kaum Samud belum dapat diketahui, tetapi dugaan kuat terjadi karena paparan sinar UV dari matahari yang berlebihan. Sinar UV bisa mengakibatkan kerusakan kulit dan memicu pertumbuhan abnormal pada sel kulit. Inilah yang selanjutnya meningkatkan potensi kanker. Dapat disimpulkan bahwa kaum Samud mengalami perubahan warna kulit pada wajah mereka selama 3 hari berturut-turut akibat gejala penyakit kanker kulit, yang disebabkan paparan sinar ultraviolet yang berlebihan di wilayah permukiman kaum Samud. Beberapa abad yang lalu Nabi Muhammad disebut enggan berhenti di Al-Hijr. Selain disebut sebagai kota terkutuk, dalam sebuah riwayat bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu enggan untuk singgah ke Al-Hijr. Bahkan, ia selalu mempercepat langkahnya ketika melewati Al-Hijr atau Madain Saleh. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, dikisahkan dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad pernah melewati daerah Madain Saleh. Kala itu, Rasulullah pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang, dan mempercepat perjalanannya. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh, kecuali sambil menangis. Larangan dari Nabi Muhammad untuk memasuki Madain Saleh tentu memiliki alasan yang baru terjawab di masa sekarang, yaitu para ilmuwan telah menemukan lubang besar pada lapisan ozon atmosfer tepat di atas area yang hancur di Madain Saleh. Hal ini menempatkan wilayah tersebut pada risiko kerusakan akibat sinar UV, yang dapat menimbulkan penyakit kulit, kanker kulit dan badai alam. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di Madain Saleh dan kita menjadi paham kenapa Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain ketika melewati Madain Saleh. Pertanyaannya, kenapa lapisan ozon di Madain Saleh berlubang? Jika kita melihat kembali prosedur prediksi pemanasan berupa pembakaran dan penggunaan asam cuka pada proses pembuatan rumah pahat gua batu di Madain Saleh di masa kaum Samud yang bertujuan untuk mempercepat proses pemahatan batu, yang mana diperkirakan proses pembakaran, penggunaan asam cuka dan pemahatan batu dilakukan secara besar-besaran, tanpa disadari oleh kaum Samud. Pada proses tersebut berpotensi menghasilkan efek samping berupa gas klorofluorkarbon atau CFC ke udara yang mana mampu mengurai lapisan ozon menjadi rusak. Berbicara mengenai asam cuka adalah asam berbentuk cairan jernih, berbau menyengat dan merupakan asam lemah yang mudah terbakar dan mengalami dekomposisi jika suhu pemanasannya melebihi 39 derajat Celcius. Efek pemanasan asam cuka akan menghasilkan gas karbon dioksida dan metana ke udara. Gas metana sebagai salah satu sumber unsur kimia pembentuk gas CFC. Diperkirakan dua unsur lainnya, klorin dan fluor, pembentuk gas CFC pada masa kaum Samud berasal dari batu yang mereka pahat melalui proses pembakaran. Karena secara umum ion klorin dan ion fluor terkandung pada setiap jenis batu di planet bumi. Akibat pemanasan dan pemahatan batu maka ion klorin dalam batu akan bertransformasi menjadi gas klor ke udara. Unsur ketiga yang berasal dari batu yang dipanaskan dan dipahat, yaitu unsur fluor yang merupakan gas halogen beracun univalen dan merupakan unsur paling reaktif terhadap unsur apapun, serta memiliki elektronegativitas paling tinggi. Maka efek pembakaran, penyiraman asam cuka dan pemahatan batu besar-besaran di Madain Saleh pada masa lampau akan membentuk gas metana, klor dan fluor ke udara yang berpotensi membentuk senyawa gas CFC yang dapat merusak lapisan ozon di atas Madain Saleh pada masanya. Tiap satu molekul gas CFC mampu menghancurkan 10.000 molekul ozon. Gas CFC yang telah dilepaskan ke atmosfer akan terakumulasi di lapisan stratosfer, yaitu lapisan yang mengandung ozon, guna melindungi bumi dari efek radiasi ultraviolet matahari. Jika lapisan ozon rusak maka sinar ultraviolet langsung terpenetrasi ke permukaan bumi. Jika paparan sinar ultraviolet tersebut terjadi dalam waktu paparan yang intens pada manusia, maka akan menyebabkan kanker kulit pada manusia.
Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan perubahan warna kulit wajah kaum Tsamud di masa lampau sebelum terkena azab besar yang mematikan. Setelah waktu 3 hari itu, kejadian luar biasa dalam pemusnahan kaum Tsamud adalah dengan 2 bencana destruktif yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Yang pertama datang dari bawah kaki mereka berupa gempa bumi di wilayah Al-Hijr yang kemungkinan terjadinya pada waktu subuh atau menjelang fajar yang menyebabkan rumah-rumah mereka hancur berantakan. Setelah itu bencana yang kedua datang dari atas kepala mereka berupa petir yang menghasilkan suara yang sangat menggelegar atau mengguntur yang menyebabkan kematian seluruh kaum Tsamud. Gempa bumi yang menimpa wilayah Madain Saleh di masa lampau kemungkinan besar dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik. Sekitar Madain Saleh terdapat 3 patahan bumi existing yang berpotensi bergerak sebagai pemicu gempa bumi yang terjadi pada masa lampau. Patahan bumi existing, diantaranya patahan bumi Laut Merah di sebelah barat daya, patahan bumi Laut Mati yang melintasi wilayah utara dan patahan bumi Palmyra di sebelah timur Laut Madain Saleh. Sehingga kawasan Madain Saleh termasuk dalam zona sesar aktif gempa bumi. Hal ini mengingatkan kita terkait perkataan Nabi Soleh pada kaum Tsamud yang tercatat dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 64, yang terjemahannya, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Azab yang dekat, salah satunya yang sangat memungkinkan adalah pergerakan patahan bumi yang berada di sekitar wilayah Madain Saleh. Kekuatan gempa yang terjadi pada masa itu yang mengakibatkan rumah kaum Tsamud runtuh, diperkirakan berkisar di atas 8 skala Richter. Pada skala di atas 8 dampak gempa bumi dapat meruntuhkan bangunan-bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang terpublikasi di wilayah Madain Saleh akibat gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu juga telah menipiskan lapisan pelindung bawah tanah bumi, kita jadi semakin paham kenapa Nabi Muhammad melarang mengunjungi Madain Saleh. Selanjutnya, kejadian suara petir yang mengguntur, yang menimpa kaum Tsamud di masa lampau. Kemungkinan salah satunya dipengaruhi posisi geografis wilayah Madain Saleh yang terletak di daratan yang berdekatan dengan teluk atau di ujung Laut Merah. Potensi terjadinya petir pada wilayah yang berdekatan dengan sebuah teluk menurut ahli fisika dari Institut Teknologi Bandung, Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa fenomena itu sebenarnya cukup lumrah terjadi, disebabkan oleh fenomena yang disebut orografi. Jadi di satu daerah yang ada gunung tinggi lalu di dekatnya terdapat teluk, umumnya petirnya banyak. Kenapa? Karena secara konstan setiap hari gunung itu kena sinar matahari menjadi hangat. Udara hangat naik, kekosongannya diisi oleh udara lembab dari arah teluk. Ini kemudian menghasilkan apa yang disebut awan cumulonimbus, yakni awan yang terbentuk karena pergerakan udara vertikal. Akibatnya, daerah tersebut sering mengalami petir dengan frekuensi tinggi. Dalam risetnya Dr. Reynaldo Zoro mendapat arus petir negatif berkekuatan 379,2 kA dan petir positif mencapai 441,1 kA. Dengan kekuatan arus sebesar itu, petir mampu meretakkan bangunan gedung yang terbuat dari beton. Badai petir diciptakan oleh pemanasan yang intens di permukaan bumi. Kondisi ini paling sering terjadi di daerah-daerah di dunia di mana cuacanya panas dan lembab. Berdasarkan referensi di atas, potensi badai petir khususnya di wilayah pegunungan atau perbukitan sekitar teluk sangat mungkin terjadi. Wilayah kaum Tsamud berada di sekitar teluk, dengan morfologi bukit dan gunung batu. Diperparah dengan rusaknya lapisan ozon yang dapat meningkatkan suhu permukaan tanah yang berpengaruh pada percepatan pembentukan awan cumulonimbus sebagai produsen petir. Yang dapat menciptakan petir berfrekuensi tinggi. Diperkirakan petir yang terjadi yang menimpa wilayah kaum Tsamud pada masa lampau melebihi 1000 kA, yang akan menghasilkan suara yang sangat keras mengguntur, dan potensi satuan suara yang dihasilkan di atas 210 desibel. Hal ini menurut para peneliti di Jerman, suara ledakan berkekuatan lebih dari 210 desibel bisa merusak organ internal, menyebabkan cedera bahkan kematian. Akibat suara keras tersebut seluruh komunitas kaum Tsamud tewas seketika dan musnahlah sebuah peradaban maju di masa lampau yang menentang ajaran Tauhid. Penentangan mereka kemungkinan salah satunya akibat ilmu pengetahuan yang mereka kuasai yang menjadikan mereka manusia-manusia sombong dan merasa lebih pintar. Nabi Muhammad melarang umatnya mengunjungi wilayah Madain Saleh karena wilayah Madain Saleh berada pada zona aktif sesar gempa bumi atau rawan gempa bumi. Tipisnya lapisan geologis pelindung bumi bagian dalam yang jika patah level permukaan tanah atas dapat turun secara drastis ke level yang lebih rendah, potensi terjadinya badai berpetir berfrekuensi tinggi sangat besar karena berada di ujung teluk dan lapisan ozonnya yang rusak yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada kulit,
kita menjadi semakin paham kawasan Madain Saleh dianggap sebagai tempat terkutuk oleh Nabi Muhammad. Wallahu alam bishawab. Kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dalam video ini adalah kesalahan admin.